Karenanya juga di dalam ayat ke-133 yang itu menjadi kajian kita di siang hari ini, Allah memerintahkan kita agar bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, bercepat-cepatlah, ya. Tentu bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan adalah kebaikan terpuji. Bercepat-cepat melakukan keburukan sesuatu yang terkecam dan tercela. Karenanya kita harus jelas, kita diperintahkan untuk bercepat-cepat itu tentu bercepat-cepat untuk melakukan sesuatu yang baik, karena itu terpuji. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan contoh cara berpikir yang keliru. Contoh cara berpikir yang keliru. Ya. Ada riwayat yang kemudian kita gabung-gabungkan untuk ditarik sebuah kesimpulan, namun kesimpulannya ngawur. Karena merakit-rakitkan antara satu nas dengan nas yang lain tidak pada tempatnya. Contoh ini sekedar untuk rileks saja supaya kita sebelum melanjutkan memahami atau merenungkan ayat-ayat ini, kita perhatikan cerita ini. Riwayat mengatakan khairul birri ajiluhu, sebaik-baik kebaikan itu adalah yang bersegera kita lakukan, cepat-cepat kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Ini satu dalil. Khairul birri ajiluhu, sebaik-baik kebajikan adalah yang dilaksanakan dengan cepat. Ya. Satu, jelas ini kan. Kita temukan dengan dalil lain yang juga sahih mengatakan al-ajalatu minasyaiton, bergegas, bercepat-cepat itu dari setan. Lalu apa kesimpulannya? Al-birru minasyaiton. Kalau begitu bercepat-cepat melakukan kebaikan itu adalah ajakan setan berarti. Jelas ini gabung-gabungkan antara dua riwayat yang tidak pada tempatnya. Al-ajalatu minasyaiton, bercepat-cepat itu adalah seruan setan, maksudnya bercepat-cepat dalam keburukan. Karena setan tidak mau memberi waktu kita untuk berpikir, karena kalau lambat kita melakukan keburukan atas dorongan setan, boleh jadi kita akan berpikir sehat dengan pikiran jernih, kemudian kita batalkan perbuatan buruk yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Sementara khairul birri ajilu terkait dengan tema kebaikan. Setiap kebaikan jangan pernah ditunda, karena boleh jadi ketika kita menunda walaupun semenit melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan dari amal kebaikan, boleh jadi setan akan masuk dan kemudian menjadikan kita gagal melaksanakannya. Jadi kembali bahwa kata wasari'u, bercepat-cepatlah, agar kita berlomba, tidak menunda-nunda, menuju apa? Ila maghfiratin, menuju ampunan Tuhan. Maksudnya bagaimana menuju ampunan Tuhan itu? Para ulama menerangkan maksud dari agar kita bercepat-cepat menuju ampunan Tuhan dan menuju surga, maksudnya bercepat-cepatlah kamu melaksanakan amal-amal yang menjadi sebab Allah mengampuni kita. Bercepat-cepatlah melaksanakan amalan-amalan yang menjadikan kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lakukan sebabnya. Jangan bercepat-cepat kepada ampunan sementara kita tidak melaksanakan sebab-sebab yang akan datangnya ampunan Allah kepada kita.
Itu yang difahami oleh para ulama. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bercepat-cepatlah kalian kepada maghfiratin. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwa pada kata maghfirah tidak ada alif dan lamnya. Maghfiratin yang dalam bahasa anak-anak kita itu tanwin, berarti huruf atau harokatnya didobelkan. Kalau dia kasrah maghfiratin, bukan maghfirati, karena memang tidak ada alif dan lamnya. Maghfiratin salah satu dari fungsi tanwin dalam bahasa Arab. Salah satu dari makna tanwin dalam bahasa Arab adalah memberikan makna besar dan luar biasa besar dan agungnya. Jadi sehingga terjemahan ayat ini wasari'u ila maghfiratin, bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan yang besar, ampunan yang agung, ampunan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan keagungan dan kebesaran ampunan Tuhan ini. Ini sekali lagi tidak bisa ditemukan dalam terjemahannya. Tidak ada terjemahnya. Terjemahnya juga mengatakan bercepat-cepatlah, bersegeralah kamu kepada ampunan. Ampunan biasa atau ampunan yang luar biasa? Tentu ampunan yang luar biasa. Karena Allah menggunakan tanwin di sini. Demikian sebagian ulama menangkap pesan itu dari ditetapkannya tanwin pada kata maghfirah. Demikian juga pada kata jannatin dan surga. Jannatin juga tidak ada alif dan lam. Ya. Tentu tidak semua ketika ada alif dan lam berarti menunjukkan arti biasa-biasa saja. Tidak demikian ya. Tentu sesuai masing-masing dengan konteksnya. Ya. Terkadang disebutkan dengan adanya tambahan alif dan lam memberi makna yang juga sangat luar biasa besar dan luasnya. Alaihal kita kembali wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian yang telah merawat kalian, yang telah mengatur semua demi kebaikan kalian, wa jannatin, dan bercepat-cepatlah kamu menuju surga. Yang Allah sifati surga itu arduha, luasnya. Walaupun terjemahan kata ardun itu artinya lebarnya. Setiap sebidang tanah ada lebar, ada panjang. Total dari panjang dan lebar itu adalah luas dari sebidang tanah tersebut. Kata ardun itu lawannya adalah tul. Ardun artinya lebar, tul panjangnya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah firman ini sedang menjelaskan kepada kita lebarnya surga saja? Karena memang kata ardun artinya demikian, atau ini ingin menjelaskan makna luas? Surga itu luasnya seperti langit-langit dan bumi. Ada pertanyaan nakal disampaikan kepada Imam Amirul Mukminin. Pertanyaan nakal yang serupa ditanyakan kepada Imam Ali bin Musa Ridho. Ya. Pertanyaan nakal mengatakan demikian. Kalau surga itu luasnya adalah total langit dan bumi, lalu nerakanya di mana? Tidak punya tempat berarti neraka. Ini pertanyaan nakal tapi juga serius, harus dijawab. Maka Imam menjawab tentu dengan jawaban yang mudah ditangkap, mudah difahami oleh si penanya maupun orang-orang yang selevel dengan para penanya yang seperti itu. Imam mengatakan kalau siang datang, malamnya kemana? Jadi terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada para imam, dan para imam pun kemudian menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan kualitas si penanya maupun orang-orang yang hadir. Seperti pertanyaan yang mengatakan, kalau Allah
bagaimana Allah mencabut nyawa secara bersamaan, kadang-kadang ada mati massal dalam detik yang sama, mati semua. Bagaimana Allah akan mencabut nyawa itu bareng-bareng kayak begitu? Apa jawabannya? Sebagaimana Allah memberikan rizki mereka berbarengan, diberi rizki semua oleh Allah, Allah tidak kerepotan, demikian juga Allah tidak akan kesulitan untuk mencabut nyawa jutaan bahkan miliaran makhluknya pada waktu yang sama. Ala ihal ikhwan wa akhwat, kita kembali, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ini tawaran yang sangat luar biasa. Bercepat-cepatlah kamu dengan melaksanakan sebab-sebab yang akan menjadikan kamu mendapat ampunan Allah. Lakukanlah hal-hal yang menjadikan kamu mendapat tiket untuk bisa masuk ke surga Allah yang sangat luar biasa kenikmatannya tersebut. Namun Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Surga itu, ampunan Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Nahjul Balaghah, Imam Amirul Mukminin pernah mengutip ayat ini dengan mengganti, karena tidak sedang mengutip ayat secara letterlet, namun sedang menjelaskan kepada kita pesan ayat ini. Beliau mengatakan sabiqu, bukan menggunakan kata sari'u. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan itu, kata Imam Ali, bittaqwa. Kalian akan bisa raih semua itu dengan ketakwaan kepada Allah. Karena akhir ayatnya mengatakan u'iddatil muttaqin. Surga ini diperuntukkan dan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu kita semua kepingin paling tidak untuk tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita menginginkan, kalaupun saat ini kita tidak berani mengklaim diri kita sebagai orang yang bertakwa, paling tidak kita menginginkan untuk menjadi orang yang bertakwa agar kita mendapatkan ampunan Allah dan setelahnya kita layak untuk masuk ke dalam surga. Al-Allamah Tabatabai rahmatullah alaih dalam Tafsirul Mizan menarik sebuah kesimpulan yang indah tentang ayat ini. Kenapa Allah mengatakan bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, baru setelahnya kepada surga Allah? Kenapa ampunan dulu? Beliau mengatakan demikian. Dalam banyak ayat yang disebar oleh Allah di berbagai kesempatan dalam kitab suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara ampunan Allah dengan kelayakan masuk surga, antara maghfirah Allah dan kelayakan untuk mendapatkan jannah Allah. Itu, kata beliau, mengisyaratkan bahwa surga itu adalah tempat kesucian, tempat yang suci, karenanya tidak ada yang di dalamnya kecuali kesucian. Tidak layak seorang akan menempati surga Allah kecuali dia adalah orang yang suci. Agar hamba Allah yang bertakwa layak untuk menempati surga Allah, Allah ampuni terlebih dahulu sehingga dia menjadi bersih. Dia ampuni di dunia, dosa-dosanya diampuni. Kalau tidak selesai di dunia, akan dilanjutkan proses penyucian itu di barzakh. Apabila di barzakh juga belum tuntas, maka hari kiamat akan menjadi episode lanjutan untuk penyucian itu dengan beragam tingkatan masing-masing untuk memperoleh kesucian itu. Ada yang
cukup dengan mendapatkan syafaat dan kemudian diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Sebagian wal'iyadzubillah wa ajaranallahu wa iyyakum minha, kita harus dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk sementara waktu sampai suci, sampai bersih, baru dipindah ke surga Allah. Kalau bahasa kita sekarang dikarantina untuk sementara di neraka, wal'iyadzubillah. Bukan karantina sembarang karantina, karantina di neraka. Karena ada ampunan terlebih dahulu. Sari'u ila maghfiratin, agar ketika kalian telah mendapatkan maghfirah, kalian akan punya kelayakan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil muttaqin, surga Allah itu dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Penyebutan bagian akhir uiddat lil muttaqin disebutkan demikian karena ini akan menjadi pembuka jalan bagi disebutkannya sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang layak mendapatkan ampunan dari Allah dan kemudian layak ditempatkan di surga Allah. Apa sifat-sifat mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat ke-33 hingga beberapa ayat setelahnya, setelah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, Allah menyebutkan 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mencukupkan dengan menyebutkan ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, kemudian tidak dijelaskan kriteria apa yang disandang oleh mereka sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang bertakwa dan kemudian mereka layak dan pantas untuk ditempatkan di surga Allah. Uiddat lil muttaqin. Tentu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah juga disebutkan hudan lil muttaqin, kemudian dijelaskan sifat-sifat al-muttaqin. Setiap kali menyebutkan sifat yang disandang oleh orang-orang al-muttaqin di setiap konteksnya, selalu disebutkan sifat yang relevan dengan rangkaian ayat-ayat ini. Karena ayat ini kalau kita lihat pada beberapa ayat sebelumnya, ayat ini memuat kecaman bagi orang-orang yang hidupnya melakukan transaksi riba, memperoleh keuntungan dari riba, dan itu sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan dari hasil riba. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan mendapatkan kejayaan dan keberuntungan. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang telah Allah siapkan buat orang-orang yang kafir. Bagaimana kalian harus menghindarkan diri dari neraka Allah? Tinggalkan kekufuran, taati Allah, taati Rasulnya, atiullah. Lanjutan ayatnya kemudian mengatakan wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayat ini berbicara dalam konteks itu. Orang yang melakukan transaksi riba itu salah satu dari sifat yang kita ketahui atau tidak dari orang yang hidupnya melalui transaksi riba adalah orang yang pelit. Orang yang kikir, tidak pernah mau memberikan sesuatu
santunan kepada orang lain kecuali mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Kalau kita berbicara dalam bimbingan Islam, mana yang lebih besar pahala dan keutamaannya? Kita memberi sedekah orang yang membutuhkan atau kita menghutangi teman kita yang membutuhkan? Menghutangi artinya dikembalikan. Kalau bersedekah selesai. Ya. Kita sedekahkan, kita infak kepada orang yang membutuhkan. Kita infakkan harta kita, banyak atau sedikit. Pahalanya tentu sangat luar biasa. Satu sisi menghutangi teman kita, seorang mukmin, saudara kita, entah untuk kebutuhan kesehariannya atau untuk menambah modal atau untuk setat modal usahanya. Dia tidak meminta dari kita, tidak mengemis dari kita, minjam uang dengan janji akan dikembalikan dalam waktu dan jangka tertentu. Pahala kita menghutangi saudara kita itu jauh lebih besar dari pahala kita bersedekah. Kenapa? Masalah lain tidak akan saya sampaikan biar tidak makin melebar kepada pembahasan masalah. Ala kulli hal, ini menjadi apa? Karena infak itu juga membuktikan kita telah mampu mengendalikan diri kita untuk tidak dikendalikan oleh cinta dunia kita. Infak. Demikian juga ketika kita meminjamkan, itu juga bukti kedermawanan kita, bukti kepercayaan kita kepada teman kita yang mukmin. Karena kepercayaan saudara kita yang menghutangi kita jangan disia-siakan, jangan dikecewakan. Dia telah menaruh kepercayaan kepada kita, maka kita pun harus menyambut kepercayaan itu. Ala ihal, orang yang melakukan transaksi riba itu karena dia kikir. Karenanya sifat-sifat orang-orang muttaqin yang disebutkan terkait dengan urusan infak. Sementara ketika di awal surat Al-Baqarah tidak ada kaitan, tidak ada urusan dengan urusan kekikiran sifat seorang manusia, tetapi terkait dengan urusan hidayah Allah, hudan lil muttaqin, karenanya sifat-sifat yang disebutkannya pun tidak fokus pada urusan infak, walaupun ada sebutan tentang infak. Pada surat Al-Baqarah disebutkan sifat al-infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan, kami anugerahkan kepadanya, mereka menginfakkan. Di ayat ini juga karena konteks pembicaraannya adalah terkait dengan urusan riba dan kekikiran-kekikiran manusia, karenanya Allah ketika menyebutkan sifat orang-orang bertakwa yang karenanya dia berhak mendapatkan ampunan Allah dan layak untuk ditempatkan di surganya adalah yang pertama justru disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di saat sarra, saat lapang, saat senang, maupun di saat dharra. Pertanyaan simpel, kira-kira kita pernah lepas dari dua kondisi ini tidak? Tidak mungkin pernah lepas. Tidak ada kondisi yang ketiga, la sarra wala dharra, tidak ada. Ya kalau tidak sarra ya dharra. Kalau kita tidak dalam keadaan lapang, ya kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Berarti pesan ayat ini pertama ingin mengatakan bahwa orang-orang yang layak mendapatkan surga Allah, yang Allah sebut sebagai orang-orang yang muttaqin, adalah orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di semua keadaan, di sepanjang kehidupannya. Tidak cuman kalau ketika ekonominya lagi mapan, dapat keuntungan yang berlimpah, dia bermurah tangan. Namun ketika kondisi menimpa kita seperti yang sedang dialami oleh dunia, kondisi Covid, toko sepi, dagangan tidak jalan,
Semua menjadi macet, bahkan tidak ada pemasukan yang kita justru pakai untuk melanjutkan kehidupan kita adalah celengan-celengan kita atau deposit-deposit kita. Lalu dalam kondisi semacam demikian, saya tidak bisa berinfak. Kenapa? Pasar sepi. Nanti aja insya Allah Ramadan pasar ramai saya akan infak. Lah. Orang yang muttaqin yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam semua keadaan. Ketika kita mendapatkan limpahan nikmat dari Allah yang berlebih, lebih dari yang kita duga bahkan, jangan pernah kita kikir untuk berinfak, membelanjakan, menyumbangkan, dan yang paling layak untuk menjadi alamat kebaikan kita, kemurahan tangan kita adalah keluarga kita, kedua orang tua kita, keluarga dekat kita. Ada satu catatan yang ingin saya sampaikan, dan ini penting untuk didengar-dengar oleh para suami, ya. Walaupun para ibu juga boleh mendengar-dengar ini untuk sekali-kali kalau suaminya tidak menjalankan tinggal diingatkan bahwa memberi nafkah istri dan keluarga itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Kalau kita tradisi kita makan 3 kali, suami harus menyiapkan makan 3 kali. Jangan dimaknai berarti suaminya yang harus cari duit, suaminya yang harus masak, suaminya yang harus menyiapkan di meja makan, istri tinggal kalau perlu tinggal buka mulut, suaminya juga menyuapkan. Tidak, maksudnya menyiapkan nafkahnya, harus tanggung jawab suami itu. Ketika katakan 1 hari atau 1 minggu atau sebulan terserah, sehari suami tidak memberi makan istrinya, beras habis dia tidak belanja, tidak ada uang, itu tanggungan suami untuk memberi makan istri tersebut. Walaupun boleh jadi kemudian istrinya mendapat hadiah dari tetangga, makan dia tidak sampai kelaparan, ya. Apa berarti kewajiban suami gugur? Tidak gugur, belum gugur, dia tetap harus bayar. Kapan dia mampu dia bayar. Saya tidak memberi makan kamu selama 3 hari, dan 3 hari itu kalau dinominalkan katakan sekian, dia bayar. Wajib dia bayar. Ini serius berarti. Iya. Kewajiban anak kepada orang tua juga demikian. Anak ketika orang tua dalam usia tua, apalagi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak. Wajib bagi anak untuk memberi kecukupan makan buat kedua orang tuanya. Tetapi contoh, apabila pada suatu hari anak ini tidak, entah karena tidak punya atau karena teledor atau karena apapun, sehingga tidak memberi makan orang tuanya sehari, tetapi ala kulli hal karena jirannya baik-baik, akhirnya dianteri oleh jirannya, ya, makan ibunya, makan bapaknya, siang diantar lagi, malam diantar lagi, ya. Ala kulli hal ibunya tidak sampai kelaparan, bapaknya tidak sampai kelaparan, sehari itu makan 3 kali seperti kalau diberi oleh anaknya. Untuk kasus bapak dan ibu, kewajiban bagi anak itu gugur. Kenapa? Terbukti sekarang alhamdulillah sudah ada yang ngasih, ya. Tapi kalau untuk istri tidak gugur kewajibannya. Dicatat ini, tidak gugur kewajibannya, ya. Ala ihal. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dalam seluruh keadaan kita berinfak. Infak itu tidak mengharuskan dalam jumlah uang yang banyak, dalam jumlah yang sedikit pun itu sah dan punya pengaruh positif dalam jiwa kita. Boleh jadi seorang yang miliarder, dia infak 1 juta, pahalanya kalah besar dengan seorang miskin yang hanya berinfak 5.000 rupiah, karena dia tidak punya lagi kecuali 5.000 rupiah, dia infakkan.
Sementara si kaya miliarder itu punya triliunan, boleh jadi dia infak 1 juta itu tidak ada nilainya, tidak ada beratnya. Tapi buat si miskin, uang 5.000 itu ada nilai yang sangat luar biasa. Tentu pengaruh pada jiwa dan kerohaniahan si penginfak tentu setelah ikhlas dan lain sebagainya berbeda. Ya. Jadi kembali fis-sarra wad-dharra, dalam semua keadaan kita, infak bukan cuman amalan baik bagi orang kaya, tidak. Infak adalah amalan baik buat semua kita, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahkan bagi orang yang miskin, infak itu, atau orang yang mungkin tidak miskin tapi rezekinya lagi macet, pasarnya lagi sepi, kita justru sebaliknya, ketika pasar sepi, kita kurangi infak kita. Yang biasa kita berikan santunan ke anak yatim untuk 3 anak, karena bulan ini sepi, cukup untuk 1 anak saja. Kita kurang-kurangi. Padahal Imam Amirul Mukminin mengatakan, idza amlaktum fatajirullaha bis sadaqah. Apabila kamu mengalami kondisi ekonomimu macet, menjadi miskin, tidak ada pemasukan yang cukup, maka berdaganglah kamu dengan Allah melalui sedekah. Cari anak yatim, cari orang miskin, berikan kepada, dan sekali lagi tidak harus dalam nominal yang besar sekalipun, itu sudah cukup. Karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sifat pertamanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada infak bentuk lain, bukan infak harta, infak ilmu. Kita infakkan ilmu kita, dalam arti kita ajarkan. Infak kekuasaan, kita punya jabatan, kita pakai untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kita manfaatkan posisi kita untuk menolong orang tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ala ihal. Karenanya fis-sarra'i wad-dharra itu relevan buat siapapun. Yang kaya terpanggil untuk infak, yang miskin juga terpanggil untuk infak. Satu hal yang ingin saya sampaikan, dan saya akan pindah kepada lanjutan ayat ini. Jangan ada di antara kita yang berencana untuk menjadi miskin seumur hidup. Sebagian kita merasa seakan sudah tercatat sampai mati nanti dia adalah orang miskin. Tidak ada yang demikian. Lakukan semua kebaikan yang akan membuka lebar-lebar pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan sebelum menjadi kaya, niatkan apabila saya mendapatkan harta, saya akan lakukan amal kebaikan, saya akan infakkan, saya tidak akan nikmati untuk diri saya sendiri. Karena apabila kita nikmati untuk diri kita sendiri, dia akan selesai dengan berakhirnya kenikmatan yang kita nikmati dari harta itu. Namun apabila kita infakkan, itu artinya pahalanya kita kirim. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dalam surat Yasin. Kami akan catat ma qaddamu, amal-amal baik termasuk infak yang telah mereka kirim ke surga. Nanti kita akan bertemu dengan apa yang kita telah lakukan di masa kehidupan dunia ini. Jadi sekali lagi, kita jangan pernah berencana untuk miskin seumur hidup. Caranya, lakukan hal-hal yang akan membuka pintu rezeki Allah. Salah satunya adalah berdoa. Salah satunya adalah semangat untuk bekerja, berusaha. Dan apabila ada di antara kita yang memiliki semangat untuk bekerja, mestinya kita semua mendukung apa yang kira-kira dia butuhkan agar apa yang dia rencanakan itu bisa terrealisasi. Kita lanjutkan ayatnya. Sifat yang kedua, wal kaziminal ghaidh.
wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Diibaratkan amarah itu akan keluar namun dia telan. Dia tutup kerongkongannya, tidak dia buka untuk melampiaskan emosi dan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, tidak dia luapkan. Pahala kita menahan emosi kita, menahan amarah kita, apalagi kepada orang yang lemah. Orang yang lemah. Salah satu pesan Rasulullah mengatakan, ittaqullaha fid dha'ifain. Bertakwalah kalian, takutlah dari murka Allah tentang dua makhluk Allah yang posisinya lemah. Pertama, istri dan anak yatim. Jangan merasa karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dia bisa melakukan apapun. Jangan merasa karena kita adalah orang dewasa kita bisa berbuat semena-mena terhadap anak-anak yatim. Itu orang yang layak untuk, anak-anak itu yang layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari kita. Alaihal wal kadhiminal ghaidh, tidak meluangkan, tidak meluapkan emosi, tidak meluapkan amarah kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda yang masyhur beliau berkata, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala infadhih. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa meluapkan emosinya, karena yang dihadapannya adalah orang yang lemah. Lain kita menahan amarah, kenapa? Karena yang di depan kita adalah orang yang jauh lebih kuat. Kalau kita marah, dia akan balas amarah kita dengan double amarah dia, dan kita akan celaka. Akhirnya kita bersabar. Itu yang istilah orang Arab mengatakan sabru man la qadar, atau sabara man la qadar. Sabarnya orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Ya mau tidak mau harus bersabar. Memangnya tidak mau bersabar terus mau apa? Mau tidak kuat. Yang dihadapinya adalah orang yang kuat. Nabi mengatakan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskan amarahnya, Allah akan mala'ahullahu amnan wa imanan. Mala'ahullah, Allah akan penuhi hatinya, Allah akan penuhi dirinya dengan keamanan. Al-Imam As-Shadiq juga berkata, ma min abdin kadhama ghaidhan, tiada seorang hamba yang menahan amarahnya kecuali Allah Azza wa Jalla menambah kejayaan baginya di dunia dan di akhirat. Wa qala Allah Azza wa Jalla, dan Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jaminan dari Allah, Allah mencintai orang-orang yang menahan amarahnya. Wa athabahu makana ghaidhihi dzalik, Allah akan membalas kebaikan dia dengan dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Contoh-contoh bagaimana para imam telah mempraktekkan, telah mengajarkan kepada kita melalui contoh-contoh nyata. Semua kita tahu bagaimana Imam Al-Hasan ketika budaknya membawa panci besar, air panas kemudian tumpah dan mengena anak bayinya dan mati seketika. Imam Al-Hasan tentu akan marah. Namun ketika melihat wajah Imam Hasan yang mau marah, budaknya justru mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Budaknya tahu di mana letak dia harus membacakan ayat ini. Maka imam mengatakan kazamtu ghaidhi, saya tahan amarah saya. Tidak berhenti, budak itu mengatakan wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang-orang yang bersalah. Afautu anki, saya maafkan kamu, kata imam. Tidak berhenti, budak itu kemudian melanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka imam mengatakan saya merdekakan kamu li ajrillah.
Justru dikekang emosinya. Yang menjadi korban tidak tanggung-tanggung, putra beliau yang masih kecil. Peristiwa yang serupa dialami juga oleh Imam Al-Husain, yang dialami oleh Imam Zainil Abidin. Mereka telah memperagakan kepada kita, telah meneladankan kepada kita bagaimana kita menahan emosi kita, tidak melampiaskan amarah itu kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Kita tahan emosi kita, dan telah diperagakan oleh para ulama kita. Jadi kalau kita membaca cerita-cerita contoh para imam, mungkin di antara kita mengatakan, itu kan imam, lah saya kan bukan imam, beliau maksum, beliau adalah manusia istimewa, pilihan Allah, lah saya siapa? Jadi tidak mungkin saya bisa meneladani atau mencontoh. Tentu pemikiran yang salah. Para imam adalah teladan buat kita, dan bukti nyata bahwa para ulama dari pengikut Ahlul Bait telah mencontohkan, meneladankan untuk kita. Cerita-cerita para ulama sangat luar biasa. Mereka mampu menahan emosi ketika berurusan dengan urusan pribadi. Saya bawakan contoh yang saya ingat, namun saya tidak ingat persis sumber cerita itu di mana. Saya tidak ingat sekarang cerita itu. Sebuah cerita, ada seorang marja' kabir, seorang marja' Syiah di zamannya. Ketika selesai sholat jamaah di masjidnya, dia keluar menuju rumahnya. Sampai beberapa langkah di depan masjid, ada seorang sayyid datang menghampiri sang marja' mengatakan, wahai engkau yang telah mendapatkan titipan uang dari kakekku berupa khumus, saya minta khumus dari kamu. Kebetulan tidak ada di kas sang marja' sisa dari khumus, karena semua sudah dibagikan. Baik saham imam maupun saham para sadah sudah dibagikan, di kasnya habis. Dia mengatakan dengan penuh rendah hati, dia mengatakan dengan sopan santun, mengatakan bahwa minta maaf, saya tidak ada uang yang bisa saya berikan kepadamu. Namun karena si sayyid yang kurang berpendidikan, yang sewenang-wenang dalam perilaku dan akhlaknya juga buruk, dia malah meludahi si marja' besar, diludahi. Kamu bohong, kamu memang mau manfaatkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluargamu. Malah diolok-olok si marja' ini, diludahi. Tentu murid-muridnya sudah merasa ini harus diberi pelajaran yang demikian, dan layak untuk ditegur dengan keras, bahkan mungkin diberi pelajaran. Namun si marja' mengatakan jangan. Justru kemudian ludah itu diusap, dan dia mengatakan bahwa ludah ini akan menjadi yang saya harapkan untuk mendapatkan syafaat kakekmu dan nenekmu di akhirat nanti. Bisa ditahan itu emosinya. Alaihal, kita lanjutkan kepada ayat wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Orang-orang yang telah bersalah kepada kita, kita maafkan. Banyak riwayat dari para imam yang mengatakan bahwa kita, termasuk akhlak kita adalah memaafkan. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya akan lanjutkan dengan cerita supaya juga, karena waktu saya agak panjang mengambil dari waktu yang sudah disiapkan, saya seling-selingi dengan cerita. Cerita memaafkan. Beberapa hari yang lalu saya baca cerita itu dalam kitab Al-Qasasul Ajibah, tulisan Ayatullah As-Sayyid Abdul Husain Dastaghib. Beberapa kitab beliau telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk 50 dosa besar. Seorang alim besar, seorang mujahid agung yang syahid di mihrabnya ketika memimpin sholat Jumat di masa Imam Khomeini. Kemudian ada orang munafik yang meledakkan bom di mihrab, dan beliau syahid di mihrab tersebut, sehingga digelar dengan Syahidul Mihrab, Sayyid Abdul Husain Dastaghib. Dalam kitab Al-Qasasul Ajibah ada cerita yang beliau bawakan. Ada seorang tokoh suku di salah satu kota di Irak. Dia ingin meminang salah satu anak gadis keluarganya yang ada di kota Baghdad. Dia singgah di sebuah tempat, dihormati karena dia adalah tokoh sukunya.
Kemudian dia meminang gadis dari salah satu keluarga dekatnya. Setelah diterima, maka ditentukan hari untuk akad dan walimah. Keluarga mempelai lelaki telah datang di rumah keluarga mempelai perempuan dan akad sudah siap digelar. Belum terjadi akad. Pengantin lakinya masih diarak dari tempat lain menuju ke rumah ini. Ayahnya tidak ikut mengarak, ayahnya malah duduk bersama calon besannya ini. Masih berbincang-bincang, diarak, dan tradisi di sana. Dan itu kejadian tidak lama, bukan kejadian berabad-abad yang lalu, mungkin baru sekian puluh tahun yang lalu terjadi ini. Ketika pengantin laki diarak, kalau kita kan cuma mainnya pakai kembang api, ya, tidak ada bahayanya. Kita saksikan mungkin sekarang di antara kita banyak yang tahu bagaimana orang-orang Arab kebiasaan mereka kalau ada perayaan dia tembakkan senapan ke atas dengan peluru hidup. Artinya kalau kena orang mati itu, bukan peluru kosong. Karena tradisi yang demikian dia tembak-tembakan teman-temannya ini, orang kampung situ yang mengarak pengantin laki yang akan meminang gadis dari desa tersebut, main untuk merayakan sesuai dengan tradisi desa sana, menembakkan peluru-peluru dari senapan-senapan mereka. Salah satu di antara yang juga ikut megang senapan ini seorang pemuda Sayyid yang akhirnya keliru tertembak tepat ke jantung pengantin laki yang sedang diarak. Sudah kita bisa bayangkan ayah dari pengantin laki yang meninggal dalam keadaan pakai baju pengantin diarak, tinggal nunggu menitan, qabiltu tazwijaha. Pengantin perempuan juga sudah menanti, keluarga pengantin perempuan juga sudah menanti. Rame di luar, ada yang datang mengatakan dengan ketakutan menyampaikan kepada ketua suku bahwa ada kejadian yang tidak kita harapkan. Apa? Pengantin laki tertembak dan mati. Dia mulai bingung ini, Kif, mau dibatalkan pengantin ini gimana? Ini perayaan sudah disiapkan semuanya. Maka ada seorang syekh, seorang alim di situ yang menasehati mereka berdua. Wahai kamu ayah korban yang baru meninggal, wahai engkau ayah pengantin perempuan yang siap untuk dinikahkan dengan anak si bapak ini, namun dia mati beberapa menit yang lalu. Tentu si Sayyid yang habis menembak ketakutan, lari dia, udah tidak mau cari balak, lari dia, melarikan diri sejauh mungkin. Maka syekh ini mengatakan kita semua punya hajat besar. Afwan, syekh itu mengatakan kita semua punya hajat besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajat itu namanya syafaat yang kita harapkan dari Rasulullah dan dari Zahra dan dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dan dari para imam suci Ahlul Bait. Itu harapan besar kita. Dan agar harapan itu bisa kita raih, saya usulkan kepada kamu agar pernikahan ini tetap dilangsungkan, tetapi pengantin lakinya si Sayyid yang nembak anak kamu itu. Maka si bapak mengatakan radit, saya rela karena saya yakin jaminannya saya akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka diperintahkan orang-orang untuk mencari si Sayyid yang lari, tentu ketakutannya. Dicari setelah ketahuan dia bersembunyi di sebuah rumah. Ditanya, kamu dipanggil oleh syekh kita, kamu dipanggil oleh bapak anak yang baru kamu tembak tadi. Dia mengatakan, lah ini jelas mau kisos ini, berarti mau hukuman ini. Diyakinkan tidak, sudah ada keputusan bahwa kamu yang akan dijadikan kemanten laki malam ini juga. Oh ya, kalau itu ahlan wa sahlan. Maka dia keluar dan dia temui, dan saat itu dia jadi kemanten. Si orang ini pulang cuma membawa jenazah anaknya, yang bayangannya dia akan pulang membawa menantu yang baru dinikahi oleh anaknya. Hada, apa itu artinya? Wal afina anin nas. Kita mungkin ada di antara kita yang menyakiti kita, tapi tidak sampai menyakiti, membunuh anak kita, walaupun tidak sengaja. Ya.
Lalu apa alasan kita untuk tidak memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Ala ihal, kita lanjutkan secara cepat supaya tidak makin menyita waktu para hadirin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Sifat yang berikutnya adalah apabila mereka melakukan fahishatan, perbuatan yang keburukannya itu nyata, keburukannya itu sangat. Dan kata fahisha seringkali di dalam Al-Quran ditujukan untuk makna perzinahan, wal'iyadzubillah. Walladzina idza fa'alu fahisha. Atau kalau kita perlebar, tidak cuma khusus pada zina, adalah semua dosa besar. Alladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishatan, dosa-dosa besar, au zalamu anfusahum, atau menyengsarakan diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa kecil, dzakarullaha, segera mereka ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa itu. Dosa-dosa kecil itu tidak dia lakukan secara kontinu, tidak dia lakukan secara terus-menerus. Antara kalimat antara fastaghfaru lidzunubihim dan kalimat walam yusirru dicela-celai oleh kata atau oleh kalimat waman yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Kalimat ini ingin merayu kita agar bersegera memohon ampun kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Jadi mestinya kalau ini seandainya dilepas kalimat waman yaghfirudz dzunuba illallah, maka kalimat walam yusir itu nyambung dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu apa? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun dan tidak berlanjut dalam melakukan dosa-dosa kecil. Itu agar kita diampuni oleh Allah. Jangan melakukan dosa kecil besok dilakukan lagi, malah berencana, sudah ada tanggalannya, saya akan melakukan maksiat ini direncanakan. Itu berarti israr yang demikian. Ya. Ada kesengajaan untuk terus-menerus melakukan dosa tersebut. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa sementara dia tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa. Orang yang melakukan dosa, sekali dia melakukan dosa, boleh jadi karena ketergelinciran, karena tidak mampu menahan rayuan nafsu, tidak mampu menahan dorongan nafsu, tidak mampu menahan rayuan setan, boleh jadi. Namun kalau terus kita lakukan, itu mencerminkan bahwa kita meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan Allah ini jauh lebih besar dosanya dari sekedar perbuatan dosa itu sendiri. Karena penekanannya adalah walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun. Apa jawabannya? Apa balasannya? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasan untuk mereka adalah ampunan. Ini sekali lagi juga menggunakan maghfiratun tanpa alif lam, memberikan kesan kepada kita ampunan yang luar biasa besarnya. Tidak ada yang tersisa dari dosa kita kecuali diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun, dan surga Allah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah taman-taman itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan ini adalah sebaik-baik pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang amilin, berbuat, bukan bagi orang yang tidak berbuat kebaikan atau setelah berbuat keburukan tidak menyesali dan tidak kembali kepada Allah dengan bertaubat dan memohon ampun. Inilah 5 sifat yang Allah sebutkan
bagi orang-orang yang telah disiapkan untuk mereka surga Allah yang arduhas samawatu wal ard. Tentu ketika kita membaca ayat-ayat yang demikian, menyaksikan sifat-sifat yang Allah sebutkan, salah satu di antara adab membaca Al-Quran adalah kita ketika membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, sifat-sifat terpuji, kita harus punya tekad dan meniatkan untuk segera menyandang sifat-sifat itu, segera melakukan sifat-sifat itu. Dan untuk itu semua kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita semata. Kita harus memohon kepada Allah agar Allah beri kita kekuatan melaksanakan itu semua. Kita bertawasul dengan Nabi, bertawasul dengan para imam suci Ahlul Bait agar Allah memberikan kekuatan. Wa illa kita akan gagal menghadapi ujian kehidupan ini. Nafsu dari dalam menekan kita, rayuan setan dari luar mempengaruhi kita, dan tidak ada keselamatan kecuali kita kembali memohon perlindungan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan buat para hadirin dan hadirat al-mu'minin wal mu'minat wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.